Buat City terpongkeng, Ten Hag bertahan. Minggu depan De Zerbi jadi pelatih Chelsea. Como rekrut Emil Audero. Tangis haru perpisahan Toni Kroos. Bisikan rahasia Presiden Prancis kepada Mbappe. Hai football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar kamu nggak ketinggalan berita sepak bola terupdate dari Starting 11 News. Wembley memerah. Manchester United berpesta setelah di laga final Piala FA mereka menumpas tetangga berisik mereka Manchester City 1-2. Dua bocil MU, Garnacho dan Kobe Mainoo, sukses buat pasukan Pep terkapar tak berdaya. Meski finish di peringkat 8 Liga Inggris, berkat kemenangan ini Setan Merah musim depan ketiban untung tampil di Europa League. Sementara Chelsea yang finish di peringkat 6 Liga Inggris bernasib apes. Berkat hasil ini, The Blues harus rela tampil di Conference League. Dari London terbang menuju kota mode Milan. Di laga Serie A giornata terakhir, AC Milan gagal raih 3 poin setelah mereka ditahan tim juru kunci Salernitana 3-3. Padahal laga ini sekaligus laga perpisahan pelatih mereka Stefano Pioli. Namun hasil tersebut tak mengubah Rossoneri finish sebagai runner-up Serie A musim ini dengan 75 poin. Sementara itu di Turin, Juventus yang dilatih pelatih interim mereka Paulo Montero sukses raih kemenangan 2-0 atas tamunya Monza. Masing-masing gol si Nyonya Tua dicetak oleh Chiesa dan Alexandro. Berkat hasil tersebut, Bianconeri akhirnya finish di papan 3 klasemen Serie A dengan koleksi 71 poin. Dari Italia, pindah ke Prancis. PSG sukses kawinkan gelar Ligue 1 dengan gelar Coupe de France. Di laga final Coupe de France melawan Lyon, pasukan Luis Enrique sukses meraih kemenangan 2-1 lewat gol yang dicetak Fabian Ruiz dan Ousmane Dembele. Trofi ini kabarnya diyakini sebagai trofi terakhir Kylian Mbappe di PSG. Sementara itu dari tanah Jerman, Bayer Leverkusen sukses mendapatkan trofi pelipur lara mereka setelah menang atas Kaiserslautern 1-0 di final di FB Pokal. Gol satu-satunya Granit Xhaka di laga ini akhirnya membawa The Works Self raih predikat double winner musim ini. Lalu dari tanah Matador, Spanyol, sang juara La Liga Real Madrid gagal meraih kemenangan di jornada terakhir musim ini setelah hanya bermain seri dengan tamunya Real Betis 0-0. Laga tersebut juga jadi laga yang penuh emosional bagi publik Bernabeu. Pasalnya laga tersebut diwarnai dengan acara perpisahan bintang mereka, Toni Kroos yang pensiun. Setelah menjuarai Piala FA, Erik ten Hag optimistis tidak akan dipecat manajemen Setan Merah. Sebelumnya beredar kabar bahwa pasca hasil apapun di Piala FA, pelatih asal Belanda itu akan dipecat. Namun ten Hag mengaku tidak ambil pusing soal kabar tersebut. Pasca laga final Piala FA, ia punya kepercayaan bahwa MU bakal tetap menggunakan jasanya musim depan. Saya sama sekali tidak ragu bahwa saya akan jadi manajer MU di musim depan. Sementara itu, pelatih yang digadang-gadang akan jadi suksesor Ten Hag di Old Trafford, Kieran McKenna mengatakan bahwa ia masih akan menunggu Ten Hag dipecat. Berdasarkan kabar dari The Times, preferensi McKenna tampaknya adalah kembali ke MU saat ini. Ia mengaku memiliki ikatan yang kuat dengan Setan Merah. McKenna dulu pernah bekerja dengan tim U18 MU. Sebelum akhirnya ia jadi asisten pelatih bagi Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer serta Ralf Rangnick. Kabar terkini tersiar dari Stamford Bridge. Di tengah teka-teki siapa suksesor Pochettino, menurut akun internal mereka @the_CFC Blue News, The Blues akan segera menunjuk mantan pelatih Brighton, Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Kesepakatan kabarnya sudah tercapai, kontrak De Zerbi berdurasi 3 tahun dengan tambahan 1 tahun. Rencananya kedatangan pelatih asal Italia tersebut akan diumumkan awal minggu depan.
Sementara itu, saat Chelsea sudah akan kedatangan pelatih baru, pelatih mereka yang baru saja dipecat Mauricio Pochettino malah akan kembali pulang ke Stamford Bridge. Namun, kembalinya pelatih Argentina tersebut bukan untuk memimpin Chelsea lagi, melainkan memimpin tim Soccer at World 11 di laga amal untuk UNICEF. Rencananya tim Pochettino tersebut akan melawan timnya Frank Lampard. Laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 9 Juni mendatang di Stamford Bridge. Legenda Manchester United Wayne Rooney akan kembali menjadi pelatih musim depan setelah ditunjuk sebagai pelatih tim Championship Plymouth Argyle. Mantan striker MU tersebut dikabarkan telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Ini adalah pekerjaan pertama Rooney sejak ia dibebas tugaskan oleh Birmingham City pada bulan Januari lalu. Suasana penuh haru terjadi pada laga perpisahan Toni Kroos di Santiago Bernabeu. Ultras Real Madrid membentangkan spanduk besar bergambar Kroos jelang kick-off. Tak lupa fans terus menyanyikan chant Toni Kroos sepanjang laga. Semua anggota keluarga Kroos juga ikut hadir dalam perayaan perpisahan tersebut. Yang mengharukan, anak-anak Kroos terlihat menangis melihat ayahnya disambut bak legenda. Setelah resmi ditunjuk jadi pelatih Barca, Hansi Flick dikabarkan telah menyampaikan pendapatnya soal transfer. Flick ternyata ingin bernostalgia dengan mantan muridnya di Munchen, Joshua Kimmich. Menurut Sport, Deco sudah sepakat soal keinginan Flick tersebut. Pihak Barca percaya bahwa kedatangan Flick akan membantu peluang mereka mengontrak Kimmich. Barca juga berharap bisa capai kesepakatan dengan Munchen di harga kurang dari 40 juta euro. Sebelum kick-off melawan Salernitana, para pemain Milan memberi kejutan kepada pelatih mereka yang akan hengkang, Stefano Pioli. Saat mereka seharusnya berkumpul untuk pemanasan jelang laga, mereka malah mengepung Pioli di lapangan dan memberinya tepuk tangan. Penonton di San Siro pun juga ikut bertepuk tangan sambil beberapa kali meneriakkan namanya. Pioli tampak terharu melihatnya. Ia juga memeluk anak asuhnya satu persatu saat itu. Menurut Sky Sport Italia, Thiago Motta ingin membangun Juventus tanpa Federico Chiesa dan Wojciech Szczesny. Kemungkinan kedua pemain tersebut dilepas makin besar. Di posisi kiper, Motta telah merekrut Di Gregorio dari Monza. Sementara itu di posisi Chiesa, Motta masih akan menunggu. Motta masih menunggu tawaran klub besar lain yang datang kepada Chelsea. Antonio Conte tampaknya hampir bergabung dengan Napoli. Namun jika Conte resmi ditunjuk, maka ia ingin skuad Napoli dirombak sesuai keinginannya. Banyak nama baru yang diinginkan Conte di bursa transfer. Menurut kabar dari Football Italia, beberapa nama tersebut adalah Romelu Lukaku, Frank Kessie, Alessandro Boigorno, dan Milan Skriniar. Menurut Sky Sport Italia, penjaga gawang Inter Emil Audero berpeluang akan berganti jersey musim depan. Emil sedang dalam pembicaraan transfer dengan klub yang baru promosi, Como. Ada alasan lain mengapa Como ingin merekrut Audero. Emil punya darah Indonesia dan kebetulan Como dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Direktur Como, Mirwan Suwarso, telah memberi kode dengan mengunggah foto dirinya bersama sang kiper di Instagram. Pencarian raksasa Bundesliga Bayern Munchen untuk mencari pelatih baru akhirnya berakhir. Pasalnya mereka sudah resmi menunjuk mantan pelatih tim degradasi Burnley, Vincent Kompany, sebagai pelatih baru mereka musim depan. Menurut Sky Sports, Die Roten akan membayar biaya antara 10 hingga 12 juta euro kepada Burnley sebagai kompensasi. Durasi kontrak mantan pemain City tersebut di Allianz Arena 4 tahun, yakni hingga 2027. Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat berbisik kepada Kylian Mbappe. Macron berada di terowongan sebelum PSG melawan Lyon di final Coupe de France. Macron terlihat sedang mengobrol dengan nada pelan kepada Mbappe. Namun tidak jelas apa yang sebenarnya dikatakan Macron. Maka dari itu banyak spekulasi beredar. Ada yang mengatakan bahwa Macron menyuruh Mbappe bertahan. Ada juga yang bilang itu adalah ucapan selamat tinggal Macron bagi Mbappe.
Menurut Sky Sport Italia, Roma akan mengikat pelatih Daniele De Rossi dengan kontrak baru berdurasi 3 tahun. De Rossi kembali ke Stadio Olimpico sebagai pelatih pada pertengahan Januari ketika Mourinho dipecat. Di bawah De Rossi, Roma mencapai semifinal Liga Eropa dan peringkat ke-6 di Serie A, meski mereka berpotensi tetap mendapatkan tempat di Liga Champions jika Atalanta finish di peringkat kelima. Sementara itu, masih dari Liga Italia, di media sosial, fans AC Milan menyuarakan penolakannya terhadap Paulo Fonseca, pelatih yang disebut akan ditunjuk Rossoneri menggantikan Stefano Pioli. Penolakan itu mereka suarakan di antara salam perpisahan pada Stefano Pioli. Kejadian ini mirip seperti yang dialami Julen Lopetegui. Lopetegui sempat ditentang para fans Milan beberapa waktu lalu. Luka Modric akan menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun di Real Madrid setelah final Liga Champions Eropa. Sesuai laporan dari Relevo, fokus Modric hanya menghadapi Borussia Dortmund di Stadion Wembley pada 1 Juni. Namun kontraknya akan segera selesai setelahnya. Kebijakan Madrid memang akan menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun menjelang beberapa keputusan penting. Jelang final UCL pekan depan, kabar buruk menimpa Real Madrid. Aurelien Tchouaméni dipastikan absen karena belum pulih dari cedera. Cedera retak tulang kaki didapat Tchouaméni saat El Real mengalahkan Bayern Munchen di leg kedua semifinal Liga Champions awal bulan ini. Cedera itu membuatnya absen beberapa pekan terakhir ini dan tak bisa pulih tepat waktu untuk laga kontra Dortmund pada 1 Juni mendatang. Tchouaméni kini berburu dengan waktu agar bisa pulih tepat waktu untuk Euro 2024. Alasan pemecatan Xavi Hernandez oleh Barcelona akhirnya terungkap dan sempat memberi janji palsu ke Juan Laporta. Xavi ternyata sempat menyampaikan pernyataan yang bertentangan sebelum membuat manajemen Blaugrana marah. Mantan pelatih Al-Sadd tersebut sempat menjanjikan trofi Liga Champions kepada Laporta dengan kondisi skuad saat ini. Bahkan, Xavi mengaku tidak masalah hanya mendapatkan 2 pemain baru pada musim panas 2024 nanti. Akan tetapi, realitanya Xavi tak mampu memenuhi janji tersebut. Pengusaha Amerika John Textor mengatakan pada hari Jumat bahwa dia mencoba menjual sahamnya di Crystal Palace yang 45% kepemilikannya dia miliki melalui perusahaannya yakni Eagle Football Holdings dan menyatakan minatnya untuk membeli klub Liga Premier Everton. Seperti diketahui, sektor kepemilikan Everton saat ini sedang bermasalah dengan asosiasi pemegang saham Everton mendesak agar pihak klub segera mengakhiri negosiasi dengan pemilik Genoa, yakni Triple Seven Partners. Gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes angkat bicara soal spekulasi masa depannya di Manchester United. Fernandes tidak akan meninggalkan klub musim panas nanti. Dia sudah kadung cinta dengan klub berjuluk Setan Merah dan ingin memberikan trofi lebih banyak. Faktor keluarga juga menjadi alasan Bruno masih ingin bertahan di MU. Saya ingin terus bertarung. Saya ingin ada di sini. Keluarga saya juga demikian, ujarnya. Sementara Manchester yang sebelah dikabarkan siap tawarkan kontrak baru berdurasi panjang kepada Pep Guardiola untuk mempertahankannya di Stadion Etihad. Seperti diketahui, Guardiola akan memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di The Citizen setelah menandatangani kontrak terbarunya pada November 2022. Pelatih asal Katalan itu dilaporkan bertemu dengan salah satu pemain kuncinya saat makan malam baru-baru ini untuk membahas masa depannya. Bek Borussia Dortmund, Mats Hummels akan meninggalkan klub musim panas ini. Menurut Bild, masa depan Hummels belum diputuskan karena ia mungkin akan pensiun, memperpanjang kontraknya dengan Dortmund, atau pindah. Terlepas dari itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa AC Milan dan Juventus telah menunjukkan minat yang besar terhadap bek tengah tersebut karena mereka ingin meningkatkan skuad untuk musim depan dan meningkatkan peluang mereka untuk meraih gelar Serie A. Guinea Ekuatorial harus kehilangan 2 pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebabnya, Komite Disiplin FIFA memutuskan bahwa mantan pemain internasional junior Spanyol Emilion Sue tidak memenuhi syarat untuk bermain di kedua pertandingan tersebut. Tidak dijelaskan alasan ketidaklayakan itu. Pemain berusia 34 tahun tersebut mencetak gol kemenangan di kedua pertandingan tersebut melawan Namibia dan Liberia November lalu.
Sue juga mendapat larangan tampil selama 6 bulan di sepak bola internasional. Demikian konfirmasi FIFA dalam sebuah pernyataan pada Jumat.